Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar radio My MBS FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam acara rutin kita, dalam kajian kita, kajian fikih, yang mana pada halaqah kita yang lalu telah kita mulai pembahasan mengenai haid dan hukum-hukum haid. Dan halaqah kita pada kesempatan pagi ini adalah penerus atau penyempurna dari halaqah kita yang kemarin. InsyaAllah kita akan membahas tentang masalah nifas, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu. Nifas itu adalah adamu al-khariju ba'da faraghir rahim. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari anak. Jadi darah yang keluar setelah keluarnya anak. Oleh karenanya kalau kita tinjau, kalau kita cermati definisi tadi, bisa kita kesimpulan bahwasanya yang pertama, darah nifas adalah darah yang keluar setelah anak keluar. Begitu juga digolongkan dalam darah nifas adalah jika perempuan tersebut keguguran dan telah mengeluarkan segumpal darah atau segumpal daging yang merupakan calon bayi yang tidak jadi. Itu juga dinamakan darah nifas. Adapun darah yang keluar bersamaan dengan anak atau sebelum keluarnya anak, maka tidak dinamakan darah nifas. Kemudian darah nifas ini keluar, dianggap darah nifas jika darah tersebut keluar sebelum berlangsungnya 15 hari. Jadi demikian, kalau misalnya seseorang melahirkan kemudian tidak melihat darah sama sekali, kemudian 10 hari setelah itu baru melihat darah, berarti darah yang keluar 10 hari setelah melahirkan itu masuk dalam kategori darah nifas. Tapi seandainya setelah melahirkan tidak melihat darah, kemudian baru melihat darah setelah 16 hari, maka darah yang keluar setelah 16 hari itu tidak dinamakan darah nifas. Kalau memenuhi kriteria dan sifat darah haid, maka dinamakan darah haid. Maka jika terpisah antara darah nifas yang pertama, kemudian darah nifas yang kedua itu dipisah oleh lebih dari 15 hari, maka ketahuilah bahwasanya darah yang kedua itu tidak termasuk dalam kategori darah nifas, tapi masuk kategori darah haid kalau memenuhi syarat-syarat darah haid. Misalnya seseorang setelah melahirkan melihat darah selama 5 hari, kemudian setelah itu dia suci, mandi, sholat, kemudian pada hari yang ke-25 baru melihat darah lagi,
maka darah itu tidak dinamakan darah nifas karena terpisah 20 hari antara darah yang pertama dan darah yang kedua. Adapun jika terpisah kurang dari 15 hari, maka darah itu masih dalam kategori darah nifas. Misalnya dia ketika setelah melahirkan melihat darah 15 hari atau 20 hari, 20 hari misalnya melihat darah terus, kemudian darahnya berhenti, maka dia mandi, sholat seperti orang yang suci, kemudian dari hari ke-21 sampai hari 30 suci ya, hari yang ke-31 baru keluar darah lagi. Maka darah yang keluar di hari ke-31 ini dianggap darah nifas. Darah nifas. Kalau memang masih dalam koridor 60 hari. Ya, masih dalam masa 60 hari. Karena untuk bilangan nifas ini dihitung dari pertama kali dia setelah melahirkan itu sudah dianggap hari pertama untuk nifas sampai 2 bulan ke depan 60 hari. Ya. Maka kalau saya ulangi lagi, kalau melihat darah 30 hari misalnya, kemudian pada hari 31, pada hari yang ke-31 itu suci, maka dia wajib untuk sholat, mandi, sholat ya. Kemudian pada hari yang 45 keluar darah lagi 5 hari, maka darah yang pada hari yang ke-40 misalnya, itu keluar darah lagi 5 hari, maka darah yang di hari 40 sampai 45 itu adalah darah nifas. Karena terpisah oleh 10 hari saja. Ya, tidak terpisah 15 hari. Kalau yang memisah antara darah yang pertama, darah yang kedua itu lebih dari 15 hari lebih, maka darah yang kedua dianggap darah haid jika memenuhi syarat. Kemudian tentang masa nifas. Masa nifas itu paling sedikit adalah lahdzah, yaitu sebentar. Kadang-kadang orang nifas itu sebentar, ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam langsung bersih. Atau kurang dari 1 hari sudah mampet, berarti sudah dianggap nifas. Adapun paling banyak masa nifas menurut mazhab Syafi'i adalah 60 hari. 60 hari adalah masa sedikitnya nifas. Maka jika seseorang setelah melahirkan kemudian melihat darah selama 40 hari, kemudian setelah 40 itu melihat kecoklat-coklatan saja sampai hari 60, maka semuanya dianggap nifas. Dan masa nifas yang biasanya adalah 40 hari. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat kanat an-nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Yang artinya bahwasanya orang-orang yang nifas dulu pada zamannya Rasulullah kebanyakan mereka mengalami nifas 40 hari. Kemudian kapan nifas itu dimulai? Jadi kami mengingatkan kembali bahwasanya nifas itu dimulai jika dia melihat darah. Ya, jika melihat darah. Jika tidak ada darah maka dianggap suci. Maka ketika seorang perempuan itu setelah melahirkan tidak melihat darah, misalnya dengan melahirkan dengan cara sesar operasi, kemudian tidak keluar darah, tidak melihat darah di kemaluannya, maka dia dianggap suci, wajib sholat seperti biasa. Kemudian setelah 5 hari baru keluar darah, maka darah itu dianggap darah nifas, ya, dianggap darah nifas. Maka wajib untuk meninggalkan sholatnya. Jadi hukumnya nifas, wajib meninggalkan sholat, wajib meninggalkan puasa, itu jika dia melihat darah. Tapi jika dia tidak melihat darah, berarti dia hukumnya seperti orang yang suci. Ya, maka saya ingatkan lagi,
ketika orang yang dalam keadaan nifas kemudian darahnya terputus, maka langsung mandi dan sholat, tidak usah menunggu darah kembali lagi, tidak usah. Jadi langsung ketika darah terputus maka dia mandi, kemudian sholat seperti biasa dan boleh kumpul dengan sang suami. Nanti ternyata 10 hari kok darahnya kembali lagi, lah maka berarti 10 hari yang tidak melihat darah tadi itu dianggap masih terbilang dalam kategori nifas. Adapun yang dilakukan dalam keadaan itu maka dihukumi sah-sah saja. Ini adalah mengenai darah nifas. Kemudian jika darah nifas itu melebihi 60 hari, ya, 60 hari, maka orang tersebut terkena hukum istihadhah. Misalnya kok melihat nifas itu kok misalnya 70 hari, maka berarti melebihi 60 hari. Kalau melebihi 60 hari ini maka dia adalah kena istihadhah, ya, kena istihadhah. Dan istihadhah hukumnya seperti istihadhahnya orang yang haid, ya, orang haid. Kalau dia itu sudah pernah melahirkan sebelumnya, maka dilihat kebiasaan kebiasaan nifas sebelumnya berapa hari, ya, kalau punya kebiasaan. Atau dilihat darahnya yang keluar itu apakah darah kuat atau darah lemah, seperti penjelasan dalam bab istihadhah. Ini mengenai haid, mengenai masalah nifas telah selesai. Kemudian berikutnya adalah mengenai orang yang istihadhah. Seperti yang kita jelaskan kemarin bahwasanya istihadhah adalah darah yang keluar yang tidak pada masa haid dan tidak pada masa nifas. Jadi selain darah nifas dan darah haid berarti darah istihadhah. Tidak ada pembagian keempat untuk darah ini. Dan orang istihadhah ini hukumnya adalah seperti orang yang suci, tidak ada bedanya. Seperti orang yang suci. Karena darah istihadhah ini darah rusak atau damul fasad yang hukumnya adalah hukum daimul hadas. Ya. Jadi orang yang kena penyakit istihadhah ini dia dihukumi orang yang daimul hadas, maka hukumnya seperti orang yang kena beser dan daimul hadas yang lainnya. Maka untuk proses toharoh bersucinya orang yang istihadhah ini punya cara sendiri yang berbeda dengan orang biasa. Ini seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala adhuru afa adza'us salata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la innama dzalika irqun wa laisa dzalika bil haidah fa idza aqbalat al haidatu fatrukis salata fa idza dhahaba qadruha faghsili ankitam wa shalli. Yang artinya bahwasanya datanglah Fatimah binti Hubaysh ke Rasulullah. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, saya sekarang dalam keadaan istihadhah, tidak bisa suci, apakah saya meninggalkan sholat? Nabi mengatakan, la, jangan. Innama dzalika irqun. Istihadhah ini bukan haid dan bukan nifas, tapi darah rusak dan bukan haid. Maka jika datang haid, maka kamu wajib meninggalkan sholat. Kemudian setelah itu kalau kira-kira haidnya itu sudah lewat, maka faghsili ankitam, maka basuhlah, hilangkan darah dari dirimu dan sholatlah. Dari hadis ini para ulama menerangkan cara bersucinya orang yang kena istihadhah.
Orang yang kena istihadah itu mempunyai hukum khusus seperti orang yang kena salisul baul atau orang yang beser. Cara toharonya jika dia menginginkan sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia wajib untuk mensucikan dan membersihkan darah dari kemaluannya. Kemudian kalau sudah bersih, maka dia memakai pembalut seperti biasa, kemudian memakai celana yang mana kira-kira darah tidak bisa keluar, ya. Kalau dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab ulama terdahulu itu sangat kalau kasarnya itu sadis, harus menutup kemaluannya dengan kain sehingga darah tidak bisa keluar, harus diikat dengan erat, ya. Itu kan dulu tidak ada pembalut, tapi sekarang sudah ada pembalut, lebih simpel, lebih gampang, yaitu dengan memakai pembalut sekiranya darah tidak keluar dan pakai celana yang agak ketat sehingga dimungkinkan darah tidak bisa keluar. Kemudian setelah itu langsung dia wajib untuk melakukan wudu, bersuci, wudu. Dalam wudu juga harus mualah, harus langsung, ya. Jadi setelah membersihkan kemaluan, menutup kemaluannya dengan pembalut dan rapat, darah tidak dimungkinkan untuk keluar, kemudian dia wajib untuk wudu secepatnya. Setelah wudu, satrul aurah, menutup aurat, pakai pakaian sholat, pakai mukena, terus langsung wajib untuk melakukan sholat. Wajib untuk melakukan sholat. Tidak boleh antara wudu dan sholat itu ada jarak yang lama, ya. Kecuali kalau untuk kemaslahatan, misalnya untuk menunggu jamaah, maka boleh. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan. Jadi setelah toharoh, membersihkan kemaluan, ya, kemudian wudu secara langsung, kemudian langsung sholat, ya, langsung sholat. Tidak boleh ada jarak atau senggang antara wudu dan sholat dan antara toharoh dengan wudunya. Nah, itu kalau memang dia tidak ada kemaslahatan. Tapi kalau ada maslahat, misalnya dia datang, dia sholat setelah wudu, kemudian dia ingin sholat berjamaah dan menunggu orang datang, maka boleh. Kemudian proses ini harus dilakukan setiap kali masuk waktu sholat, ya. Jadi proses tadi yaitu bersuci, membersihkan kemaluan, kemudian menutup kemaluannya dengan pembalut yang rapat, kemudian wudu. Nah, itu proses itu dilakukan lagi jika ingin melakukan sholat berikutnya. Misalnya kalau sekarang sholat zuhur dia mengerjakan itu, ya. Kemudian masuk waktu asar, maka proses itu harus diulang lagi meskipun dia belum kentut, ya, belum batal. Tapi kan batal terus karena kan hadasnya datang terus. Begitu juga orang yang kena salisul baul. Orang yang kena salisul baul juga demikian. Jadi kalau ada orang yang beser, misalnya beser, kencingnya keluar terus, maka dia tidak boleh wudu kecuali setelah masuk waktunya sholat. Sebelum zuhur dia bersuci, maka tidak boleh. Tapi bersucinya itu setelah masuk waktu zuhur. Jadi kalau orang kena penyakit beser, datang waktu zuhur, azan, maka yang dilakukan adalah membersihkan tempat kemaluan tersebut dengan bersih, ya. Kemudian setelah itu langsung dia memakai sesuatu yang bisa menahan kencingnya jangan sampai berlepotan. Misalnya pakai pempes, ya, yang rapat. Kemudian setelah pakai pempes rapat, yang mana tidak mungkin kencingnya bisa keluar, baru kemudian wudu. Setelah wudu langsung mengerjakan sholat zuhur. Nanti kalau datang sholat asar, maka harus diganti lagi.
harus melakukan proses itu lagi, yaitu membersihkan kemaluan najisnya itu, kemudian pakai pempes yang rapat, kemudian wudhu, kemudian langsung sholat. Ini untuk cara toharohnya orang yang punya penyakit salisul baul atau punya penyakit istihadah. Memang agak ribet, berarti dia wajib untuk mengganti pempesnya atau pembalutnya itu setiap waktu sholat. Setiap waktu sholat. Meskipun ketika selesai sholat itu kencingnya tidak banyak, netes sedikit-sedikit, masih bisa dipakai, enggak ya. Menurut pendapat yang ashah tetap harus mengulangi proses tadi dan ganti pempes yang baru. Kemudian apakah kalau orang tersebut telah melakukan proses untuk taharah seperti yang kami jelaskan tadi dan darahnya keluar dari sela-sela pembalutnya, maka kalau keluarnya darah itu misalnya tidak karena kecerobohan dari dia, maka dia boleh langsung melakukan sholat dan tidak diwajibkan untuk membuka itu lagi, kecuali kalau karena dia ceroboh kurang rapat maka wajib diulangi. Dan darah istihadah ini kalau banyak itu ya dan mengenai pakaian, maka menurut Ibnu Hajar dimakfuh karena memang sulit untuk dihindari. Meskipun banyak, baik banyak atau sedikit itu dimakfuh. Nah, adapun kalau menurut Imam Romli, cara tersebut tidak dimakfuh kecuali kalau sedikit. Kalau sedikit. Ini orang yang kena penyakit istihadah, dan lebih baiknya kalau dalam keadaan seperti ini ya, yang punya masalah istihadah ini lebih baiknya adalah dirujuk kepada dokter spesialis kandungan untuk dilakukan pemeriksaan secara lab apakah darah itu istihadah atau tidak, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya darah haid itu mempunyai sifat-sifat khusus yang gampang untuk diketahui. Adapun darah istihadah itu adalah penyakit ya, dengan mudah dokter akan bisa menentukan ini darah haid atau ini darah istihadah. Kalau sudah gitu maka dia bisa melaksanakan ibadah sesuai apa yang hasil lab yang telah dilakukan oleh dokter. Kalau dokter mengatakan ini darah istihadah, maka dia hukumnya adalah orang yang kena istihadah. Dan istihadah itu seperti yang saya katakan tadi, hukumnya adalah seperti orang yang suci ya, wajib sholat, wajib puasa, boleh baca Quran dan yang lainnya. Adapun untuk orang yang haid itu ya, karena dia haid maka dia harus menghindari atau menjauhi hal-hal yang diharamkan bagi orang haid yang telah kita jelaskan dalam kajian kita yang telah lalu. Adapun penjelasan mengenai istihadah, kemudian macam-macam istihadah, ada mubtada'ah, ada mu'tadah, insyaallah bisa ya tidak kita terangkan karena ditakutkan nanti membuat salah faham ya. Lebih baik dipelajari langsung dari seorang guru untuk membahas masalah istihadah secara mendetail, karena memang bab istihadah ini dalam fikih Syafi'i adalah termasuk bab yang sulit dan bab yang ribet ya, bab ribet. Bahkan Imam Nawawi saja dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab itu menulis masalah istihadah saja itu kurang lebih ya, lebih dari 200 halaman. Bahkan Imam Darimi itu punya satu jilid besar untuk membahas mengenai masalah istihadah. Maka istihadah ini termasuk bab yang rumit dalam fikih Syafi'i, dan kami tidak akan menjelaskan mengenai istihadah, mengenai suar atau macam-macam istihadah, ada mubtadi'ah, ada mu'tadah. Kami anjurkan untuk belajar langsung
bersama dengan seorang guru yang faham agar biar lebih jelas dan tidak salah faham. Nah, ini yang bisa kami sampaikan untuk penjelasan mengenai haid dan nifas. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk kajian kita yang akan datang, kita akan memasuki pembahasan masalah sholat ya. Pembahasan masalah sholat insyaallah pada kajian yang datang. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada pagi hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan, bisa menjadi bekal kita besok di hari kiamat, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal soleh. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyaj'alana mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من مثلكم لرسول الله ينتسب من مثلكم لرسول الله من مثلكم لرسول